Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Afdal Iftikhar Haikal. I am a 12th grader in Senior High Boarding School of Sabilillah, Malang. I was born in Nganjuk on September 18th, 2002. And currently I live in Jombang. About hobbies, well, I have lots of them. I have hundreds of things that I like to do and hundreds of things more that I want to do. From swimming, drawing, pencak silat, music, and more. Therefore, my skill set is wide. Soalnya salah satu moto hidup saya adalah, kalau belum bisa maka pelajari, kalau sudah bisa maka kuasai. Selama di SMA saya selalu aktif, selalu sibuk entah karena persiapan lomba, kegiatan organisasi, atau sekedar fokus belajar. Dan alhamdulillah selama SMA ini saya berhasil mempertahankan ranking 1 di kelas selama 5 semester berturut-turut. Semua itu tentu tidak akan mungkin tanpa kerja keras, ibadah, doa, serta dukungan-dukungan dari orang tua serta guru-guru di SMA Islam Sabilillah Malang. Tanpa semua itu pasti prestasi saya tidak akan mungkin saya capai, apalagi melihat betapa sibuknya saya di berbagai organisasi dan lomba-lomba yang saya ikuti. Di periode lalu saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Islam Sabilillah Malang, juga sebagai pemangku adat Dewan Ambalan Sabilillah. Selain itu saya juga aktif di berbagai klub seperti English Club, juga Gubuk Literasi, yakni klub literasi di SMA Islam Sabilillah Malang. Di berbagai organisasi yang saya ikuti ini saya berusaha mengembangkan bakat saya serta mempertajam skill-skill yang saya miliki. Sehingga saya berhasil meraih beberapa kejuaraan di speech competition tingkat nasional. Seperti juara 2 National English Festival 2019, semifinalis Brawijaya English Tournament, juara 3 ASEC Polinema 2019, serta beberapa minggu lalu ini saya berhasil meraih juara 2 Accounting Skill and English Competition Polinema 2020. Kemudian dari sisi literasi, sejak SMP saya sudah menulis berbagai karya ilmiah yang alhamdulillah juga lolos sebagai finalis di berbagai lomba tingkat provinsi. Sedangkan di masa SMA ini bersama tim Gubuk Literasi saya berhasil menerbitkan satu antologi puisi yang saya terbitkan di bawah nama pena Baskara. Sedangkan di sisi ekstrakurikuler kemarin saya mewakili Kota Malang dalam ajang FLS 2N Desain Poster 2019. Juga saya meraih medali perak di perlombaan pencak silat seni tunggal putra Padepokan Cup 2019. SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School menurut saya adalah sekolah yang berbeda. Di samping pelajaran-pelajaran yang diajarkan sekolah seperti biasanya, menurut saya di SMA ini lebih ditekankan dan para siswa lebih didukung untuk membangun life skill. Dari sudut pandang saya, menurut saya SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School berusaha membangun dan mengembangkan pola pikir para siswanya sehingga bisa menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan mereka hadapi di masa mendatang. Dari kegiatan-kegiatan seperti project based learning yang kita adakan tiap bulan, kemudian program Wondering, program Be Wiser, yang semua itu mengasah kemampuan critical thinking, kolaboratif, communicative, juga creativity para siswa SMA Islam Sabilillah Malang. Di samping itu didukung oleh fasilitas yang mumpuni dari asrama, kolam renang, masjid, ruang makan, lapangan, laboratorium, perpustakaan, akses internet, hingga laman e-learning yang membuat para siswa bisa terus berkembang dan belajar meski di masa pandemi seperti ini. Juga organisasi-organisasi yang bermacam-macam dari OSIS, Dewan Ambalan, Tim Paskibra, English Club, Gubuk Literasi, dan berbagai ekstrakurikuler seni dan olahraga yang semua itu menampung bakat dan minat siswa sehingga bisa terus dikembangkan. Di samping itu semua kita punya Ma'had Sabilillah Malang yang terus menanamkan dan menguatkan poin-poin keagamaan bagi seluruh santri SMA Islam Sabilillah Malang. Jawa Timur seperti Indonesia pada umumnya isinya beragam. Kita punya morfologi tanah yang relatif datar, tapi kita juga punya berbagai gunung yang ramai dijadikan pusat wisata bagi para wisatawan. Kita punya jumlah penduduk yang cukup tinggi sehingga nilai ketenaga kerjaannya juga cukup tinggi. Kita punya banyak potensi di sektor perikanan darat, pertanian, perhutanan, juga peternakan. Dari segi ekonomi, strukturnya masih banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh kegiatan-kegiatan pertanian.
Tapi kita juga punya berbagai potensi di perhotelan, restoran, industri, juga dagang. Sedangkan dari segi pariwisata, tentu tidak perlu ditanyakan lagi, kita punya banyak sekali spot-spot wisata alami dari pantai, goa, gunung, danau, dan lain sebagainya. Juga kita juga punya berbagai pariwisata wahana seperti Jawa Timur Park dan lain-lain. Dan terakhir tentu budaya Jawa atau budaya Jawa Islam yang masih melekat di masyarakatnya. Kemudian ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, teman-teman saya, teman-teman satu generasi dengan saya, the golden generation of Indonesia. Kalian tahu bonus demografi? Kabarnya tahun 2030-2040 Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar, yakni bonus demografi. Bonus demografi itu apa? Bonus demografi adalah kita sebagai remaja. Makanya namanya golden generation. Masa depan Indonesia ada di tangan kita. Di sini saya ingin mengkritisi kalian-kalian yang cita-citanya cuma gitu-gitu aja. Sekarang saya sadar, seluruh profesi itu penting, seluruh profesi itu punya perannya masing-masing. Saya nggak mempermasalahkan kalian ingin jadi apa, karena sekecil apapun, Indonesia akan selalu butuh. Seperti yang namanya tukang las, bengkel, tambal ban, dan lain-lain, Indonesia akan selalu butuh. Cuman target kalian jangan berhenti di situ. Sekarang lihat ini, Indonesia negara agraris. Tapi kalau kita bandingkan petani Indonesia sama petani Amerika, lebih makmur mana? Petani Amerika. Padahal negara kita negara agraris. Maksud saya gitu, kalau kalian bercita-cita sebagai guru, maka target kalian jangan sekedar jadi guru. Jangan sekedar saya ingin menjadi guru seperti ayah atau ibu saya. Kalian ingin jadi guru, maka pelajarilah cara kerja guru-guru terbaik di dunia. Cara kerja guru-guru Finlandia. Terus target kalian adalah jadilah guru yang lebih baik daripada guru-guru terbaik Finlandia. Memang harus begitu, kerja kita harus ganda. Negara yang ingin maju bukan cuma kita aja. Negara-negara yang sudah maju, mereka masih pengen maju. Jadi kalau usaha kita cuma sekedar konstan, tapi nggak ada gregetnya, gimana kita mau ngejar? Itu pesan saya. Dan dengan ini saya mengajak seluruh pemuda Indonesia yang karyanya akan terbit di tahun 2030-2040. Saya mengajak kalian semua untuk sama-sama berusaha. Sadar, di pundak kita bukan cuma tas sekolah aja. We are the golden generation of Indonesia. We are the stakeholder. Masa depan Indonesia ada di tangan kita. Itu pesan yang ingin saya sampaikan. Kalau kalian belum bisa, maka pilihan kalian bukanlah untuk menyerah, tapi pelajari. Kalau kalian sudah bisa, maka janganlah kalian untuk memilih berhenti, tapi coba kuasai. Thank you very much. My name is Afdal Haikal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.